Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak fenomena yang beredar dan sering terjadi dikala seseorang rajin sholat hajat dan berdoa ingin dilancarkan rezeki, ingin lunas hutang, dan lain-lain. Tapi terkadang pada kenyataannya yang terjadi ada kalanya rezeki malah sulit, hutang nambah banyak, gali lubang tutup lubang, gali lagi, terus begitu. Serasa doa kita itu tidak ada tanggapan dari Allah. Padahal kita sudah jungkir balik berjuang, berdoa siang dan malam, sepertinya kita itu dibiarkan oleh Allah hidup dalam kesusahan. Nah, mungkin saat ini ada yang kebetulan mengalami hal tersebut. Tidak usah khawatir dan jangan putus asa. Insya Allah saya akan jelaskan sesuai apa yang saya ketahui berdasarkan pengalaman yang sudah saya lalui dalam hal munajat kepada Allah. Yang pertama, doa yang kita panjatkan kepada Allah itu tidak hilang. Insya Allah doa kita itu sampai kepada Allah. Ada catatannya. Tidak mungkin Allah zalim kepada hambanya. Sedangkan kita transfer uang saja di dunia ini semua tercatat. Walaupun transfer hanya Rp1.000 ada catatannya. Bahkan jam, menit, detik kita transfer ada datanya. Apalagi ibadah, apalagi doa yang dicatat oleh malaikat atas perintah Allah, tentunya lebih terperinci lagi, ada datanya. Yang kedua, kalau doa itu sampai, kenapa tidak dikabulkan oleh Allah? Kenapa hidup kita tetap sulit, bahkan makin terpuruk? Bapak, Ibu, dan siapapun yang kebetulan saat ini menyimak video ini, Allah sudah berjanji, dan janji Allah itu bukan basa-basi. Tertulis resmi di dalam Al-Quran surah Al-Ghafir ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untukmu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Allah itu tidak akan ingkar dengan janjinya. Doa yang dipanjatkan pasti dikabulkan. Namun tidak ada satupun yang tahu kapan dikabulkannya dan dalam bentuk apa dikabulkannya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, macam-macam rahasia Allah tentang dikabulkannya doa. Bisa jadi doa kita itu dikabulkan langsung spontan saat itu juga. Atau doa kita itu dikabulkan di masa yang akan datang. Allah nunggu waktu yang tepat untuk mengabulkan doa kita. Dan mungkin juga Allah mengabulkan doa kita itu dalam bentuk lain. Misalnya keselamatan, bisa jadi kita akan mengalami kecelakaan yang dahsyat di masa yang akan datang dan Allah menyelamatkan kita dari kecelakaan tersebut. Sebagai jawaban atas doa kita yang memohon dimudahkan membayar hutang, tapi dikabulkan oleh Allah dalam bentuk keselamatan. Selain itu juga bisa jadi Allah akan mengabulkan doa kita di akhirat. Karena Allah tahu kita ini dosanya banyak dan tidak akan terbayar dengan amal kita yang ada saat ini. Maka Allah tunda mengabulkan doa-doa kita untuk dikasihkan nanti di akhirat. Dikala kita dikepung dengan masalah di akhirat, dituntut oleh banyak orang akibat kesalahan kita selama di dunia, dan amal kita habis untuk membayarnya, dan tanpa sepengetahuan kita Allah mengeluarkan cadangan amal yang dikumpulkan dari doa-doa kita selama hidup di dunia. Betapa senangnya kita dikala nasib kita di akhirat di ujung tanduk akan divonis masuk neraka akibat dosa kita yang jauh lebih besar dibanding amal ibadah kita.
Dan dengan pahala cadangan yang dikeluarkan oleh Allah, terbayarlah semua tuntutan dari orang-orang dan kita selamat di akhirat. Dan saat itu akan terucap dari mulut kita, untung doa kita tidak dikabulkan di dunia dan dikabulkan di akhirat. Seandainya doa itu dikabulkan di dunia, maka celakalah kita di akhirat, tidak punya cadangan amal lagi. Itu semua bentuk husnudon kita kepada Allah, karena pada dasarnya siapapun tidak ada yang tahu apa yang dikehendaki oleh Allah. Tugas kita hanyalah memohon kepada Allah dan tidak bisa memaksakan kehendak kita. Justru kita mengikuti kehendak Allah. Tapi setidaknya kita sudah berusaha dengan cara berdoa, dan percayalah Allah itu sayang pada kita. Hidup kita sudah banyak salah langkah, tapi Allah selalu membuka jalan untuk kita supaya kita selamat dan kembali ke jalan Allah. Tapi terkadang kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita sering suudzon kepada Allah, tapi saya juga mengerti dan memaklumi kalau seandainya ada orang yang stres, tertekan, bahkan sampai hampir putus asa, dikejar waktu, melihat jam dinding serasa muternya cepat, siang malam susah tidur, saya paham. Karena saya juga mengalami, dikala saya dulu bingung harus bagaimana, tidak ada jalan, serba dipikir sendiri. Saya berdoa dengan hati yang lost, tidak tahu apa yang akan terjadi, dan hampir putus asa. Tapi tetap saya jalankan ibadah, tidak berhenti sholat dan terus berdoa. Yang saya pikir waktu itu, daripada tidak berusaha sama sekali, mau ikhtiar gimana, mau melangkah kemana, daripada diam, saya berdoa, terus berdoa. Cuma itu yang bisa saya lakukan saat itu, dengan merenungkan pepatah, sekeras-kerasnya batu ditetesi air hujan, lama-lama berlubang juga. Saya pikir doa saya tidak akan sia-sia, pasti ada jalan. Cuma itu tekad saya saat itu. Dan alhamdulillah, perlahan-lahan, bertahun-tahun lamanya, Allah membukakan jalan kehidupan buat saya. Sampai saat ini, alhamdulillah, berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bisa usaha kecil-kecilan, punya kendaraan walaupun murah, sederhana, tapi disyukuri. Dan yang namanya hidup itu tentunya tidak akan lepas dari masalah, karena dunia ini tempatnya ujian. Bahkan baginda Nabi pun hidupnya pahit getir. Bahkan doa Nabi pun ada yang tidak langsung dikabulkan oleh Allah sampai bertahun-tahun, apalagi kita. Tapi apapun itu, kita tetap bersama dengan Allah, jangan menyimpang dan jangan jauh-jauh dari Allah. Semoga yang saya sampaikan dalam video ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi untuk kita semua. Jangan putus asa, tetap berdoa dan selalu husnudon kepada Allah. Jangan berhenti berdoa, walaupun saat ini gelap gulita, tapi semoga Allah memberikan jalan secepatnya dan kita segera terbebas dari masalah-masalah. Amin. Nah, demikian, saya berharap video singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ini hanya sekedar sharing saja, yang baiknya dari Allah. Seandainya ada salahnya, itu merupakan kekeliruan saya pribadi. Silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.